Kehidupan masyarakat Somalia sangat erat dengan tradisi pastoral dan maritim. Banyak penduduk tinggal di pedesaan, menggembalakan unta, kambing, dan domba di padang rumput luas yang kering, sementara sebagian lainnya tinggal di kota-kota pesisir seperti Mogadishu, Berbera, dan Kismayo, yang menjadi pusat perdagangan dan budaya. Dalam keseharian, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Kehidupan sosial biasanya berpusat pada keluarga besar, di mana keputusan penting sering diambil secara kolektif. Rumah tradisional suku nomaden Somalia disebut akol, berupa tenda bulat dari kayu dan anyaman, mudah dipindahkan untuk mengikuti jalur penggembalaan. Di perkotaan, rumah modern bercampur dengan arsitektur Islam dan peninggalan kolonial. Aktivitas sehari-hari dihiasi dengan minum teh manis berbumbu kapulaga atau kayu manis, sambil berbincang, serta makan bersama keluarga dengan sajian khas berbasis nasi, roti datar canjero, dan daging unta atau kambing. Budaya Somalia sangat dipengaruhi oleh Islam yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat mencakup tata cara berpakaian sederhana, salam dengan tangan kanan, serta penghormatan tinggi kepada orang tua dan tamu. Orang Somalia juga dikenal dengan tradisi syair dan puisi yang sangat kaya. Bahkan, Somalia dijuluki sebagai Nation of Poets karena hampir setiap orang memiliki kemampuan menulis atau melantunkan syair, baik untuk hiburan, pendidikan, maupun nasihat moral. Bahasa Somali, Arab, dan Italia banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di kota. Musik tradisional dimainkan dengan instrumen seperti oud, alat musik petik Arab, dan durbaan, gendang, yang mengiringi tarian kolektif pada perayaan tertentu. Salah satu tradisi penting adalah ser, yaitu hukum adat Somalia yang diwariskan turun-temurun. Ser mengatur hubungan sosial, penyelesaian konflik, serta tata cara dalam perdagangan dan perkawinan. Dalam pernikahan, keluarga memegang peranan besar, dan prosesi sering melibatkan pesta besar dengan tarian, nyanyian, serta doa bersama. Sistem kekerabatan klan sangat penting dalam kehidupan sosial Somalia. Identitas seseorang sering ditentukan oleh klannya, dan solidaritas antar anggota klan menjadi bagian penting dalam jaringan sosial maupun politik. Karena mayoritas penduduk beragama Islam, perayaan terbesar di Somalia adalah Idul Fitri, Eid al-Fitr, dan Idul Adha, Eid al-Adha. Pada saat ini, masyarakat mengenakan pakaian terbaik, saling mengunjungi rumah kerabat, berbagi makanan, serta memberikan sedekah kepada yang membutuhkan. Selain itu, ada juga perayaan Maulid Nabi di beberapa daerah, yang disertai dengan lantunan syair keagamaan dan doa bersama. Festival budaya dan seni tradisional juga digelar, misalnya His Iyo Ciyaar, yaitu pertunjukan musik dan tarian rakyat. Di daerah pesisir, masyarakat merayakan pesta laut, yang biasanya disertai dengan doa untuk keselamatan para nelayan. Kehidupan sehari-hari, budaya, adat, dan tradisi Somalia mencerminkan perpaduan unik antara nilai Islam, warisan nomaden, serta kekayaan seni dan sastra. Meski menghadapi tantangan modernitas dan konflik, masyarakat Somalia tetap menjaga identitasnya melalui syair, musik, adat, serta perayaan yang menjadi pengikat persatuan dan kebanggaan nasional. Somalia, yang terletak di kawasan tanduk Afrika, bukan hanya dikenal dengan budaya dan sejarah peradaban Islam Afrika yang kaya, tetapi juga dengan kekayaan alam geologinya. Di beberapa museum dan pusat penelitian, terutama yang ada di Mogadishu dan Hargeisa, tersimpan koleksi fosil yang luar biasa. Fosil-fosil ini menjadi bukti bahwa tanah Somalia pernah menjadi rumah bagi makhluk purba yang menakjubkan, bahkan jauh sebelum peradaban manusia berkembang. Di wilayah pedalaman Somalia, khususnya daerah bebatuan kering dan gurun, para peneliti pernah menemukan jejak fosil dinosaurus yang kini disimpan dalam bentuk cetakan replika di museum. Fosil tulang kaki raksasa dari spesies Sauropoda, dinosaurus berleher panjang, menjadi salah satu daya tarik utama. Ukurannya yang sangat besar membuat pengunjung sering terheran-heran, bahkan anak-anak yang melihatnya kadang menyebutnya tulang naga, karena bentuknya yang aneh dan menakjubkan. Karena Somalia memiliki garis pantai yang panjang dan dulunya sebagian wilayahnya tertutup lautan purba, tidak mengherankan jika museum di negara ini juga menyimpan fosil-fosil laut yang unik. Di antaranya ada amonite raksasa berbentuk spiral yang terlihat seperti mainan anak-anak, serta fosil ikan purba dengan gigi tajam menyerupai monster laut. Bentuknya yang aneh sering dianggap lucu sekaligus menyeramkan, karena terlihat seperti makhluk dari cerita dongeng. Selain dinosaurus dan makhluk laut, Somalia juga menyimpan fosil hewan darat yang bentuknya unik.
Beberapa fosil gajah purba dengan gading melingkar besar menjadi salah satu koleksi paling mengagumkan. Ada pula sisa-sisa fosil kuda Nil purba dan buaya raksasa, yang membuat pengunjung kagum sekaligus takjub membayangkan hewan-hewan itu pernah berkeliaran di sungai dan rawa Somalia ribuan tahun lalu. Yang tidak kalah menarik adalah fosil hewan kecil mirip kera purba yang dianggap bagian penting dalam penelitian evolusi manusia. Fosil ini membuat Somalia menjadi salah satu titik penting dalam studi paleoantropologi di kawasan Afrika Timur. Beberapa fosil juga memiliki bentuk yang terkesan lucu, seperti fosil kura-kura dengan cangkang yang tidak biasa, tampak seolah-olah bergelombang dan tidak rata. Ada juga fosil ikan dengan mulut lebar seakan sedang tersenyum, yang sering menjadi daya tarik khusus bagi anak-anak sekolah yang berkunjung ke museum. Fosil-fosil yang ditemukan di Somalia memberikan gambaran bagaimana negeri ini pernah menjadi bagian dari jalur migrasi hewan purba, baik dari Afrika bagian dalam maupun dari kawasan Laut Kuno. Para peneliti dunia menjadikan Somalia sebagai salah satu situs penting dalam memahami sejarah bumi, terutama mengenai hewan gurun dan pesisir purba. Fosil-fosil unik, aneh, lucu, menarik, dan luar biasa yang tersimpan di Museum Somalia bukan hanya menjadi daya tarik wisata edukatif, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa negeri ini menyimpan rahasia besar dari masa lalu. Dari dinosaurus raksasa, hewan laut purba, hingga makhluk kecil yang menjadi jejak evolusi manusia, semuanya menyatukan cerita panjang tentang kehidupan ribuan hingga jutaan tahun lalu di tanah Somalia. Tanah Somalia sejak dahulu dikenal sebagai bagian dari jalur perdagangan kuno yang menghubungkan Afrika, Arab, dan Asia. Salah satu kerajaan paling terkenal adalah Kerajaan Pun, sering disebut Tanah Pun, yang oleh bangsa Mesir kuno digambarkan sebagai negeri makmur dengan emas, dupa, gading, dan kayu eksotis. Meski letak pastinya masih misteri, banyak sejarawan meyakini Pun terletak di kawasan Somalia modern. Hal ini membuat Somalia sering dijuluki sebagai Tanah Para Dewa dalam catatan Mesir kuno. Selain Pun, terdapat pula kerajaan dan kesultanan Islam yang berkembang di kemudian hari, seperti Kesultanan Ifat, Kesultanan Adal, dan Kesultanan Mogadishu, yang menjadi pusat perdagangan besar di Samudra Hindia. Kota-kota pelabuhan Somalia dipenuhi pedagang Arab, Persia, India, hingga Tiongkok, dan menjadi pusat pertemuan budaya yang sangat berpengaruh dalam sejarah Afrika Timur. Sebelum Islam datang, masyarakat Somalia memiliki tradisi spiritual yang erat kaitannya dengan alam, roh, dan leluhur. Beberapa daerah masih mengenal kepercayaan terhadap ruh penjaga padang pasir, roh laut, dan roh pengembara malam. Dalam cerita rakyat, roh-roh ini bisa memberi berkah bagi yang menghormatinya, tetapi juga membawa musibah bagi yang melanggarnya. Di pesisir, masyarakat mempercayai makhluk gaib laut yang disebut mirip jin air, yang menjaga perairan dari orang-orang yang serakah mengambil hasil laut. Sementara di gurun, ada legenda tentang makhluk gaib berwujud hewan hibrid, separuh manusia separuh unta, yang sering muncul di malam hari untuk menakut-nakuti para pengembara. Somalia kaya akan cerita rakyat yang diwariskan lewat syair dan kisah lisan. Beberapa legenda terkenal di antaranya. Kisah seorang ratu perkasa yang pernah memimpin Somalia kuno. Diceritakan, ia adalah pemimpin yang sangat ditakuti kaum lelaki karena kekuasaannya begitu besar. Sebagian menganggapnya tokoh nyata, sebagian lain menganggapnya mitos yang melambangkan kekuatan perempuan dalam sejarah Somalia. Seorang pahlawan rakyat yang dikisahkan berkelana melintasi gurun, melawan roh-roh jahat, dan menolong masyarakat dari bencana kelaparan. Ia sering digambarkan sebagai sosok bijak dengan kekuatan supranatural, sama seperti budaya Arab, masyarakat Somalia juga percaya pada keberadaan jin. Ada cerita tentang desa yang pernah ditinggalkan warganya karena gangguan makhluk gaib, serta kisah orang-orang yang mendapat kekuatan luar biasa karena perjanjian dengan roh. Somalia dijuluki sebagai Nation of Puts. Dalam banyak syair tradisional, unsur mistik sering hadir. Puisi kuno menceritakan dialog manusia dengan roh leluhur, doa kepada kekuatan alam, serta kisah gaib yang dijadikan pelajaran moral. Kadang syair itu dilantunkan pada malam bulan purnama, diiringi musik dan tarian, sehingga menghadirkan suasana mistis yang penuh makna spiritual. Sejarah kerajaan kuno, dunia mistik, dan legenda rakyat Somalia menegaskan bahwa negeri ini bukan sekadar tanah gurun dan laut, tetapi juga tanah dengan warisan budaya, spiritual, dan sejarah yang sangat kaya. Dari kerajaan Pun yang legendaris, Ratu Arawilo yang misterius, hingga kepercayaan pada roh dan jin, semuanya menyatu dalam kisah panjang Somalia sebagai negeri legenda di tanduk Afrika.